Karena salib-Mu itulah Tuhan, kami boleh hidup hari ini. Salib menjadi berarti karena Engkau tergantung di atasnya. Engkau mengasihi kami tanpa pandang bulu. Engkau mencintai kami dan Engkau tergantung di atasnya. Engkau mengenal kami dari jauh ketika kami berjalan, ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami terbaring. Tidak ada yang tersembunyi di pandangan-Mu Bapa. Karena salib-Mu itulah kami berhak menerima mujizat. Terima kasih, buka telinga kami, pikiran, mata hati kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Allah mendapatkan ranking tertinggi dalam hidup kami. Sehingga kami juga boleh berkata seperti seorang pemazmur yang berkata, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang di dalam jalan-jalan hidupku. Terima kasih Bapa. Semua yang ada di dalam gedung, baik gedung A, baik gedung B, mereka juga yang mengikuti kami secara live dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Roh Allah yang hadir pagi ini, Roh yang sama, karena Engkau adalah maha hadir Tuhan. You are the omnipresence of God. Tuhan yang hadir pada waktu ini, Tuhan yang sama hadir dimanapun orang membutuhkan Engkau. Khususnya mereka yang mengikuti ibadah ini secara live. Berkati Bapa, kami sedang ada pada minggu kedua masa Prapaskah. Kami masih berbicara tentang salib. Betapa berharga dan berartinya salib itu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Berkatilah setiap kami, tidak ada yang Tuhan lewatkan. Karena kasih-Mu itu bagaikan lautan yang besar. Gelombang kasih Allah, badai gelombang kasih Allah yang membanjiri hidup setiap manusia. Karena salib Kristus. Haleluya. Marantara labo, syabarantara labo, rabarantara labo. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sanjung Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Karena Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jamahlah setiap hati pagi ini. Jamah setiap kehidupan pagi ini. Agar mata batin kami, mata rohani kami dicelikkan melihat Yesus. Roh Kudus yang hadir memberkati kami. Terima kasih. Yesus baik. Yesus baik. Oh Ramandara Lamande. Gelombang lautan kasih Allah melanda ibadah kami pagi. Iya. Hallelujah.
mari sembah Dia. Haleluya. Muliakan Engkau. Terima kasih. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati. Rubah setiap kehidupan dan kehidupan setiap anak-anakmu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara bersukacita dari rumah Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, saya minta kita langsung kepada ayat firman Tuhan beberapa menit. Saya ada waktu dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Kita baca ini, tapi pastikan saudara akan baca satu perikop pasal ini karena waktu saya hanya berbicara satu ayat. Bapak Ibu tolong, nanti di rumah pulang jangan sampai malam berlalu kau tidur, kau belum membaca perikop ini. Mari sama-sama ayat ini saja kita baca. Saudara siap baca firman? Saudara siap baca firman? Mari kita sama-sama. 3, ya. Haleluya, ya Bapakku, my Father, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Orang-orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu,
Hari-hari ini adalah masa prapaskah, masa di mana kita mengenang kembali salib pengorbanan Kristus. Bapak Ibu, saya selalu katakan, salib adalah tempat yang paling keji. Salib adalah paling kotor kalau ada orang mati di atas kayu salib. Tetapi salib itu menjadi berarti karena Yesus tergantung di atasnya. Itu sebabnya pagi ini orang-orang percaya, ini doa Tuhan Yesus ketika dia makan malam bersama dengan murid-muridnya menjelang Paskah. Dia berdoa kepada Bapanya, jikalau boleh, ambillah cawan ini daripada aku. Saudara dan saya tidak mengerti apa arti cawan. Tapi hari ini sedikit kita melihat pengertian cawan yang dimaksud. Saudaraku, sumber orang Kristen sesungguhnya adalah, seharusnya sumbernya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan salib adalah melambangkan, mengingatkan kepada kita akan penderitaan Yesus. Ada banyak orang menganggap penderitaan itu tidak perlu. Orang hanya berbicara tentang berkat, berkat, berkat. Sehingga orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang tangguh dan tahan uji. Pada masa krisis, dengan mudah dia tinggalkan Tuhan. Hanya karena perkara-perkara yang kecil. Anda tidak dituntut terlalu banyak. Tapi kekristenan mengajak saudara untuk beribadah. Ibadah itu penting. Manfaat ibadah apa? Kita sudah belajar bersama-sama. Tapi hari ini saudaraku, apakah sudah Yesus Kristus menjadi sumber utama hidupmu? Dan salib itu menunjukkan bahwa penderitaan adalah bahagian daripada hidup orang percaya. Kemarin di dalam ibadah doa dan puasa kami belajar dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Bagaimana hubungan dengan Tuhan itu bukanlah merupakan pemberian cuma-cuma. Tetapi ada upaya keterlibatan manusia itu sendiri. Upaya yang harus saudara ambil bahagian. Nah pagi ini saudara, saya teringat dengan seorang wanita penyeludup Alkitab terbesar. Seorang wanita penyeludup Alkitab terbesar pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu Nyonya Cory Moon. Nyonya Cory Moon satu hari ketangkap di Rusia. Dia wanita yang suka membawa Alkitab, membagi-bagi Alkitab. Hari ini kita tidak menghargai Alkitab di bangsa ini. Banyak orang Kristen bahkan tidak pernah membaca Alkitab di dalam hidupnya. Orang-orang muda, banyak anak muda sekarang, kenapa dia berganti kepercayaan? Dia hanya beragama Kristen. Sangat-sangat sedih saudara. Yesus pernah berkata, janganlah kau takut kepada apa yang mampu membunuh tubuhmu, tapi dia tidak berkuasa terhadap jiwa. Saudara bersama dengan saya, jangan kau takut apa yang mampu membuat tubuhmu hancur, tapi dia tidak sama sekali bisa menyentuh jiwamu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menjamin keselamatan saudara dan saya kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nama itulah jaminan di bumi dan di akhirat. Dan dia membuktikan kasihnya ketika dia tergantung di atas kayu salib, sobat. Itulah yang membuat Nyonya Cory Moon, seorang wanita, dia menyeludupkan Alkitab ribu-ribuan. Satu hari dia ketangkap pada masa Perang
Dunia Kedua di Rusia. Dia dan saudaranya. Bapak Ibu, dia dianiaya. Dia menderita penganiayaan. Puncaknya saudara, mereka ditelanjang. Waktu dia ditelanjangi, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Pahit sekali. Hanya karena dia menyeludup Alkitab. Membagikan Alkitab pada masa Perang Dunia Kedua. Di negara-negara tirai besi. Salah satu pada waktu itu adalah Rusia. Dia ketangkap di Rusia. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Pada waktu mereka ditelanjangi tanpa satu pakaian di dalam tubuhnya sebagai seorang wanita. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada waktu itu dia teringat kepada Yesus. Tergantung di atas kayu salib. Pada serdadu Romawi menyobek pakaian dia. Buka semua pakaian dia dan membagi-bagi. Dan ketika dia teringat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, dia berkata kepada dirinya, kalau Tuhanku saja mereka aniaya, mereka sobek pakaiannya, siapalah aku ini? Saya ingin meluruskan pagi ini konsep kekristenan. Karena tidak banyak kita mendengar khotbah-khotbah pada zaman ini. Bahwa penderitaan itu bisa diterima di dunia kekristenan. Yang melatar belakangi penderitaan itu boleh diterima adalah salib Kristus. Yesus sendiri matinya menderita. Ada banyak orang Kristen hari ini cuma mau menerima berkat, mau menerima yang baik, mau menerima segalanya yang baik-baik saja. Ketika dia melewati proses kehidupan, semudah itu dia meninggalkan Tuhan. Segampang itu dia meninggalkan Tuhan. Sobat, mengikut Tuhan ada harga yang harus kau bayar. Tidak serta-merta. Yesus adalah contoh teladan yang paling terbaik. Wanita ini disobek, ditelanjangi, masuk ke dalam penjara. Hanya karena menyeludup Alkitab. Seorang wanita. Tidak menunggu harus seorang laki-laki. Negara Tiongkok, ketika komunis menguasainya, ada begitu banyak orang yang ditangkap karena menyeludup Alkitab. Kita di bangsa ini hari ini merasa enak, gampang. Alkitab juga tidak pernah dilihat, menjadi debu disimpan, tidak pernah dibaca. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu kebenaran firman Allah. Firman itu adalah kehidupan yang mampu memberikan kehidupan dalam roh saudara. Hari ini setiap bulan kita makan perjamuan kudus. Apakah Anda memakannya hanya sekedar makan perjamuan kudus? Biasa saja makan minum. Tahukah saudara perjamuan kudus ini hadir hari ini karena pengorbanan penderitaan Yesus di atas kayu salib? 242 kali dia dicambuk di sebelah kanan. Maksud saya total 242 kali. 121 kanan, 121 kiri.
Sehingga menjadi 242 kali. Salib yang dipikul itu begitu berat. Yesus bukan Tuhan orang kulit putih. Simak, Yesus bukan orang kulit putih. Sekali lagi saya ingin mengatakan ini, sehingga Anda mengerti. Ada banyak konsep di tengah-tengah orang Kristen di bangsa ini. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah orang kulit putih. No. Anda perlu tahu hari-hari ini, kenapa di Afrika terjadi kegerakan-kegerakan yang begitu besar. Anda tahu ketika dia memikul salib, dia terjatuh. Mereka memaksa, serdadu Romawi memaksa seorang yang bernama Simon dari Kirene. Siapakah Simon dari Kirene? Simon dari Kirene adalah orang kulit hitam yang berasal dari Afrika. Anda perlu mengerti akan hal ini. Yesus bukan orang kulit putih sehingga kekristenan menjadi agama orang kulit putih. No! Dia lahir di Asia kecil. Kita tidak tahu warna kulitnya. Mungkin warna kulitnya sama seperti saudara dan saya. Orang-orang yang hidup pada zaman itu. Oleh karenanya hari ini, nomor satu, mengertilah akan salib. Jangan semena-mena kekristenanmu hidup. Seorang pendeta, hamba Tuhan, gereja, dia tidak pernah berhenti berkhotbah dan mengingatkan. Tetapi ingat saudara, satu hari kau akan sampai kepada penghujung stasiun. Dan kau harus bertanggung jawab untuk hidupmu. Cepat atau lambat, pertanggungjawaban harus dipertanggungjawabkan. Orang tuamu tidak bisa bertanggung jawab untuk hidupmu. Engkau harus berdiri di hadapan takhta putih, mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri. Oleh karenanya orang tua, jangan pernah bosan mendoakan putra-putrimu. Doamu tidak akan pernah sia-sia. Kalau semasa hidupmu engkau belum melihat putra-putrimu, suamimu yang kau doakan belum datang kepada Tuhan, Tuhan tetap menampung doa. Satu hari ketika kau tidak ada di bumi ini pun, doa yang didoakan orang tuamu, doa yang didoakan oleh seorang suami atau seorang istri, doa itu hidup saudara. Tuhan akan menjawabnya. Hanya persoalan waktu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Bilang kau berdoa. Salib itu sungguh berarti. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada aku. Nomor satu, Anda harus mengerti pengorbanan Yesus. Nomor dua, karena kita masuk dalam perjamuan kudus. Nyonya Cory Boom didatangi oleh seorang perwira Nazi. Dan dia ketemu perwira ini satu kota yang bernama Berlin di Jerman. Di Berlin dia ketemu. Bapak Ibu, perwira itu mendatangi Nyonya Cory Boom dan dia berkata begini, sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Saya tahu dosa-dosa saya diampuni. Simak kalimat saya dengan baik. Saya terima pengampunan. Dan saya berdoa supaya saya boleh ketemu salah seorang tahanan Nazi pada waktu itu. Dan saya ingin memohon maaf kepada orang itu. Atau memohon maaf mewakili orang-orang yang pernah saya siksa dalam tahanan konsentrasi camp Nazi. Dia mendatangi Nyonya Cory Boom dan berkata, bersalaman dengan dia dan berkata, maafkan, ampunilah aku. Bapak Ibu, Anda tahu
Pada waktu itu Nyonya Cory Boom di depan matanya, saudara perempuannya disiksa oleh perwira ini. Perwira Nazi menyiksa dia. Dan Anda tahu tentara Nazi Jerman, Hitler, tidak pernah punya perasaan. Ketika mereka menyiksa orang, mereka betul-betul menyiksa. Dan dia bersalaman. Perempuan ini tidak bisa menyalam dia. Perwira ini bilang, minta maaf. Minta maaf. Sebagai barang bukti karena Tuhan sudah mengampuni aku. Aku sekarang ingin bukti di depan orang yang menjadi tahanan penjara konsentrasi pada zaman Nazi. Ampuni, maafkan aku. Ibu Cory teringat dengan adiknya yang disiksa dan mati di depan dia. Dia tidak bisa mengulurkan tangan untuk memaafkan orang ini. Dia tidak mampu. Pagi ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu? Orang yang menyiksa hidupmu? Mempermalukan keluargamu dan hidupmu? Saudaramu? Apakah engkau siap mengampuni? Ibu Cory berkata di dalam hatinya, aku tidak bisa. Tetapi pada waktu itu, dia teringat dengan salib Yesus. Dia teringat dengan salib Yesus. Dia menyadari dia juga diampuni. Dia menyadari dia juga orang berdosa yang diampuni. Lalu dia mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan perwira tentara Nazi ini dan mengampuni dia. Secara manusia dia tidak bisa, dia tidak mampu mengampuninya. Sobat, itulah salib. Salib Yesus mengampuni saudara dan aku. Pagi ini, janganlah engkau menjadi hadirin gereja yang terbaik. Saudara dan saya tinggal di Sumatera Utara, di kota Medan. Kekristenan itu merupakan sesuatu yang basah, baik. Ratusan tahun yang lalu Injil sudah mendarat. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu berdoa supaya kegerakan Tuhan terjadi lagi di Sumatera Utara. Api Tuhan boleh dibangunkan dan dibangkitkan. Orang-orang Kristen yang main-main cuman agama dan menganggap pekerjaan lebih hebat, uang lebih hebat, pendidikan lebih hebat, menomorduakan Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa dia sadari, saudara, kau sudah membangun berhala-berhala yang baru. Allah yang kau sembah adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu. Dia tidak pernah mau diduakan. Pagi ini, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, ada 3 pesan yang kusampaikan dari depan mimbar. Nomor 1, sadarilah kasih Tuhan lewat salib. Salib Tuhan, kematian yang sangat-sangat biadab. Ketiga, kalau salib itu kau mengerti pengorbanan Yesus, jangan engkau membangun berhala-berhala zaman sekarang. Ada banyak orang Kristen menomorsatukan uang lebih dulu. Uang nomor 1, Tuhan nomor 2. Kau sudah bangun berhala. Ketika kau kejar uang, uang lari dari kau. Tapi ketika kau kejar Tuhan, uang kejar kau. Yang mana yang mau kau pilih? Pilihlah itu dalam hidup. Yang kau menaruh Yesus menjadi nomor 1. Bagaimana dia nomor 1? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah kakimu ini, janganlah kau melangkah ke tempat di mana Tuhan Yesus tidak mau.
langkahkanlah kakimu ke tempat di mana Yesus bahagia. Jangan bangun ilah-ilah zaman sekarang. Jangan kira kamu orang Kristen, kamu tidak menyembah berhala, kamu masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Yang menjamin saudara masuk surga adalah Yesus Kristus. Bagaimana engkau mengerti akan salib itu? Salib itulah saudara menjadi berarti penganiayaan, penderitaan di tempat itu. Banyak orang Kristen hari ini, dia lebih sibuk dengan dunia dia, kerjaan dia, ibadah jadi nomor 2. Tidak apa-apa, gereja tidak akan berhenti memberitahukan Injil. Ada banyak orang yang lebih ironis, datang gereja ini minta didoakan sakit sembuh, habis itu hilang. Jangan lupa, kesembuhan yang kau terima bukan kesembuhan dari dokter dan obat. Kesembuhan yang kau terima adalah kesembuhan ilahi. Karena bilur-bilur Yesus Kristus. Setelah sembuh kau jauh dari Tuhan. 1 setan keluar, 10 setan masuk dengan kau. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang disembuhkan, dia bilang, "Guru, akulah orang yang kau sembuhkan. 38 tahun aku tidur di pinggir kolam, menunggu goncangan air, dan air tidak pernah setiap goncang aku telan." Yesus bilang, "Puji Tuhan, kau sudah disembuhkan." Yesus bilang, "Baik, kau sudah sembuh." Tapi dia berpesan, jangan kau berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan 3 kali lipat, 5 kali lipat lebih buruk datang sama kau. Jangan kau pikir main-main. Yang kau terima adalah penderitaan Yesus. Anda ingat, setiap cambukan yang dicambuk ke tubuhnya dan ditarik, dagingnya juga copot. Anda tahu kenapa Yesus tidak mau minum cawan itu? Kalau boleh, dia bilang. Waktu dia dipaku, bukan paku itu mau berapa meter pun pakunya itu nggak sakit. Dengar aku baik-baik, pakunya itu menembus, nggak sakit. Anda tahu kenapa dia tidak mau minum cawan ini? Kalau boleh, lalukan cawan ini. Yesus 100% adalah Allah. Yesus 100% adalah manusia. Bapak Ibu bersama dengan saya. Pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Anda tahu, dosa seluruh dunia ketika bumi diciptakan, dosa yang dilakukan generasi di mana Yesus pada waktu itu hidup, dosa sampai bumi ini akan berakhir, semua ditaruh di atas pundak Yesus Kristus. Itu sebab dia berteriak, "Bapa di sorga tidak bisa melihat dosa." Dan pada waktu itu Allah Bapa di sorga memalingkan wajahnya dari Yesus. Pada waktu itulah dia menjadi manusia 100% di atas kayu salib. Sehingga dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena Allah tidak bisa melihat dosa. Yesus berdiri di situ. Roh Allah yang di atas dia berpisah dari dia. Dia menjadi manusia 100%. Semua dosa ditanggung oleh dia. Bapak Ibu, penderitaan, semua rasa sakit terasa pada waktu itu. Apakah engkau masih mau mengulur waktu dan bermain-main? Dan membuat setan bertepuk tangan di dalam hidupmu? Kau pikir kau hebat? Cepat atau lambat kau manusia hanya terbuat dari debu tanah.
Engkau akan mempertanggungjawabkan hidupmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ibu Kori mengampuni tentara Nazi pada zaman itu. Apa yang memampukan dia bisa mengampuninya? Sembari saudara berdiri, tolong diberikan ayat Roma pasal 5 ayat 5. Tolong diberikan kepada saya Roma 5 ayat 5. Mungkin kau berkata, aku tidak bisa mengampuni. Sama, Ibu Kori Bum tidak bisa mengampuninya. Tapi saudara, ayat ini berkata, ayat 5 bukan ayat 7. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sobat, engkau dan aku bahkan Ibu Kori Bum tidak bisa bersalaman dengan tentara perwira Nazi itu. Dia tidak bisa mengampuni. Tapi Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam dirimu, ada di dalam hatimu, yang akan memampukan engkau mengampuni orang yang menyakiti engkau, orang yang bersalah kepadamu, seperti Bapa di sorga mengampuni saudara dan aku. Mintalah Roh Kudus itu sehingga kau bisa mengampuni dia. Roh itulah yang memberikan dia kemampuan untuk dia bisa mengampuni dan dia bersalaman dengan perwira Nazi tadi. Jangan menyimpan. Hari ini buka hati sebelum kita makan perjamuan kudus. Mengertilah pengorbanan Yesus. Ampuni orang yang bersalah.